Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi setiap jam 5 pagi. Senang bertemu dengan Bapak Ibu kembali di hari yang baru, berkat baru, kemenangan baru, sukacita baru. Mari kita mencari Tuhan lebih dahulu, baru mengerjakan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Menara Doa Pagi ini di dalam tangan Tuhan. Oleh kuasa Tuhan bekerja, mengurapinya sehingga setiap kami yang menyaksikannya terberkati, dan kami yang melakukan Menara Doa Pagi diurapi Tuhan, dikuduskan, dilayakkan Tuhan, sehingga tayangan ini menjadi berkat bagi siapapun, dimanapun, kapanpun mereka menyaksikan. Mereka diberkati Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berserah Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan Yesus, tubuh, roh, bahkan jiwa kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Amen. Tuhan Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Katakan sekali lagi, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia. Aku berserah, Ku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. lebih lagi aku berserah. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, Aku berserah, aku berserah, kami berserah padamu. aku berserah Kepadamu, kepadamu, Juru Selamat. Aku lagi dengan iman katakan, aku berserah. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah Padamu Juru Selamat, kepadamu, Juru Selamat.
Juru selamat, aku berserah. Sebab kami sadar Tuhan Yesus, Amin. kami ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kami. Amin. Semua karena penyertaan-Mu, semua karena pemeliharaan-Mu sempurna atas setiap hidup kami Tuhan Haleluya. Yesus. Saat ini kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu, menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Bukan Dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami mau lebih lagi katakan, bukan dengan kekuatan kami Tuhan Yesus, Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. sama-sama katakan Ku pandang wajah-Mu dan berseru, sebab pertolongan kami hanya daripada-Mu. pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam sebab Kaulah harapan dalam hidup kami. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah
hamba Tuhan. hanya Kau Tuhan. Haleluya. Harapan kami, Engkaulah harapan kami. tiada yang Engkaulah lain. kekuatan kami. Hanya pribadi-Mu, Hadirat-Mu pribadi-Mu Kehadiran-Mu yang penuh kasih. adalah jawaban Pribadi-Mu hidup yang kami. penuh kasih. Kami serahkan seluruh beban hidup kami hanya padamu. Engkaulah harapan, Engkaulah tujuan, Engkaulah kekuatan. Kami berserah sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Kami percaya hanya Terima Kau kasih. satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Oh, Kau yang Kami berkuasa bersyukur. atas hidup kami. Hanya padamu Kami serahkan Kami Tuhan. berharap, kami percaya dalam tangan-Mu ada kekuatan, dalam tangan-Mu ada pengharapan, ada hikmat ketenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami Kami bersyukur. Terima kasih. Sebab kami percaya Tuhan, Haleluya. Engkau Allah yang peduli. Kau takkan pernah meninggalkan kami walau Haleluya. sedetik pun Tuhan Yesus. Walau banyak perkara yang tak dapat kami mengerti, Haleluya. tetapi Engkau ada untuk memberikan jalan bagi setiap kami Amin, Tuhan. Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Banyak Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Katakan lebih lagi, banyak perkara, Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini.
sesuatu pun kan terjadi. Tanpa Allah peduli, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. bergumul sendiri, Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami bergumul sendiri. Engkau tidak pernah biarkan kami sendirian menjalani kebingungan, menjalani ketakutan, lembah kekelaman. Kami percaya Tuhan menggendong kami. Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami, Tuhan memberi kami solusi. Tuhan memberi kami kekuatan baru, Tuhan memberikan kami masa depan yang penuh harapan. Masa depan damai, sejahtera. Terima kasih Bapa buat keluarga-keluargaku yang ada di sosial media. Kiranya mereka semua diberkati dengan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus kami dengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Senang ketemu dengan Bapak Ibu lewat sosial media. Rasanya ingin ketemu dengan Bapak Ibu, ingin bicara langsung bagaimana situasi perkembangan kehidupan pernikahan, keluarga, keuangan, anak-anak, pekerjaan. Saya berharap semua Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini tema yang saya bawa adalah hadirat Tuhan jawaban hidupku. Tulis dalam kolom, kehadiran Tuhan jawaban hidupku. Tulis dalam kolom, kehadiran Tuhan adalah jawaban semua persoalan hidupku. Maka Tuhan katakan, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, berbeban berat, maka aku akan berikan kelegaan kepada kita. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita ketika kita datang kepada Tuhan. Tuhan tahu suatu waktu kita bisa letih, bisa lesu, berbeban berat, kebingungan, kehilangan arah, kesepian, lonely, merasa sendiri, merasa menjadi korban. Banyak hal-hal yang kita rasakan menjadi tekanan dalam jiwa kita, dalam diri kita. Tapi Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, berbeban berat. Maka Tuhan akan berikan kelegaan. Aku percaya lewat pujian penyembahan tadi Bapak Ibu ikut. Pasti ada kekuatan, pasti ada penghiburan, pasti ada pertolongan. Hari ini saya membawa tema hadirat Tuhan jawaban hidupku. Saya ambil dari Alkitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-12. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ayat 3, Keluaran 3, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?
Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudara, saya stop sampai pada ayat yang kelima. Ini cerita di mana usia daripada Musa 120 tahun. Dia ada dalam 3 periode, 40 tahun pertama dia hidup di Mesir. Menjadi yang diangkat menjadi penerus daripada Firaun. Karena dia dipelihara dan diadopsi oleh putri Firaun. Sehingga dia adalah penerus daripada tahta Firaun. Bisa dikatakan di 40 tahun pertama itu dia dididik dengan militer Mesir, dengan cendekiawan Mesir, orang yang terdidik, orang yang terpelajar. Tapi dia diasuh oleh ibunya sendiri. Nah saudara, Musa di 40 tahun pertama itu ada di Mesir. Dan dia melihat bagaimana perbudakan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Bagaimana mereka diperbudak begitu berat oleh Mesir. Bagaimana orang-orang Ibrani diperbudak berat oleh orang-orang Mesir. Dia menyaksikan dalam perbudakan itu dia melihat adanya perkelahian antara orang Mesir dengan orang Ibrani, orang Yahudi. Dan pada saat itu Musa membela orang bangsanya, membela orang Israel, orang Ibrani. Dia membela dan membunuh orang Mesir. Dia membunuh orang Mesir dan sampai kepada Firaun, dia dikejar dan mau dibunuh dan mau ditangkap. Dalam pelarian itu dia pergi ke Midian. Di Midianlah dia 40 tahun kedua. Di Midian itu dia berjumpa dengan istrinya dan berjumpa dengan mertuanya Yitro. Di situ dia menghabiskan waktu 40 tahun. Di situ dia mendapatkan istri dan dia mendapatkan domba-domba dan mengembalakan domba ternak di sana. Dan 40 tahun yang ketiga dia ada di padang gurun. Dialah pemimpin yang Tuhan percayakan membawa orang Israel keluar dari perbudakan dari Mesir ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, penuh dengan kebaikan, berkat-berkat Tuhan. Allah membawa Musa dalam 3 periode, 40 tahun pertama di Mesir, 40 tahun di pelarian, 40 tahun ada di padang gurun. Dia tidak sampai ke tanah perjanjian. Karena dia memiliki kesalahan, tidak menahan emosinya, tidak menahan amarahnya pada waktu itu. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, kisah di mana Musa di pelarian, dia mengalami kebingungan, dia mengalami ketidaktahuan, tujuan hidup, arah hidup, ketakutan, kecemasan karena Raja Firaun mengancam dia untuk ditangkap dan dibunuh. Siapapun kalau orang diancam, dikejar, apalagi yang mengejar itu orang yang ternama. Pada masa itu semua orang takut dengan namanya Firaun. Karena dia adalah raja yang sangat berkuasa dan sangat sadis untuk melakukan tindakan-tindakan keras, dia tidak segan-segan. Saudara, dalam pelarian itu dia ketakutan, dia kebingungan dan dia tiba di Midian. Di Midian dia berjumpa dengan Tuhan. Dia berjumpa dengan Allah. Ketika dia mengembalakan domba-domba, kambing domba. Dia melihat di semak belukar di Gunung Horeb. Dia melihat ada penampakan api yang menyala. Tapi semak belukar tidak terbakar. Kemudian dia punya keinginan untuk berjumpa. Atau punya keinginan untuk melihat api itu bagaimana sebenarnya. Ketika dia mau mendekat ke tempat di mana api itu menyala, Tuhan berbicara kepada dia, Musa, Musa, tanggalkan kasut yang ada di kakimu. Sebab tempat di mana engkau berpijak itu adalah kudus. Dan singkat cerita, Musa berjumpa dengan Tuhan lewat cahaya api. Kalau dulu Saulus berjumpa dengan Tuhan lewat cahaya juga. Musa bertemu lewat api yang menyala. Tapi semak belukar tidak terbakar.
Yang mau saya sampaikan adalah Musa mengalami Tuhan. Saulus mengalami Tuhan dan dia menjadi seorang bernama Paulus, rasul yang dipakai Tuhan menyampaikan firman Allah dan menuliskan 2/3 perjanjian baru. Saudara yang saya kasihi, poin yang penting adalah alami perjumpaan dengan Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Itu yang dialami oleh Musa. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Gunung Horeb. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Ada perubahan dalam hidupnya. Dalam kebingungannya, dalam ketakutannya, dalam kebimbangannya, tidak tahu arah, tidak tahu tujuan hidup, dia mengalami perubahan hidup. Yang pertama Bapak Ibu, orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus akan mengalami yang namanya manusia baru. Dia akan menjadi manusia baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi perjumpaan dengan Kristus. Ketika pertama kali kita berjumpa dengan Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bertobat, berubah, menjadi ciptaan baru. Apa arti ciptaan baru? Roh kita, roh yang baru. Maka roh kita diperbarui hari demi hari. Pikiran kita diperbarui hari demi hari. Itu Kolose 3 ayat 10. Jadi jiwa kita diperbaharui, karakter kita diperbaharui. Maka orang yang datang kepada Yesus, orang yang menyerahkan hidupnya kepada Yesus, hidupnya semakin serupa, segambar dengan Yesus. Itu pentingnya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukti orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah. Dia tidak mau berbuat dosa. Dia tidak kepingin berbuat dosa. Itu ciri utama orang yang hidup dalam Tuhan Yesus. Kalau saya berkata saya hidup dalam Tuhan Yesus, tapi saya masih mau berbuat dosa, ada yang salah dalam hidup saya. Kalau saya berkata saya dalam Yesus, maka saya harus punya ciri, saya tidak mau berbuat dosa. Tapi kenyataan banyak orang hidup dalam dosa. Jadi orang yang hidup dalam Tuhan Yesus ciptaan baru, dia takut buat dosa, dia jijik dengan dosa, dia benci dengan dosa, tetapi mengasihi orang yang berdosa. Kenapa? Karena Tuhan yang ada dalam diri kita, roh Tuhan yang ada pada kita membuat kita jijik dengan dosa, benci dengan dosa, tidak suka dengan dosa. Itu tanda anak Tuhan Yesus. Bukan tidak bisa ya. Saya bisa aja jatuh ketika saya tidak berjaga-jaga, saya tidak sedang dalam hadirat Tuhan, saya sedang lalai, saya sedang bergaul yang salah, ya saya bisa jatuh. Tapi di dalam diri saya akan ada jeritan, engkau tinggalkan dosa. Ada jeritan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat dosa, jangan berbuat dosa. Itu ciri anak Tuhan Yesus. Ciri anak Tuhan Yesus bukan kelihatan ibadahnya banyak. Ya baiklah ibadah itu banyak. Tapi ciri yang paling utama, di dalam hati kecilnya dia tidak mau berbuat dosa. Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengalami satu hal yang baru dalam hidup dia. Dalam ketakutan, dalam kebingungan dia mendapatkan tujuan hidup. Dia mendapatkan arah hidup kemana dia akan pergi. Justru kalau kita baca dalam Keluaran 3 pada ayat yang ke-10 dikatakan. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Justru dalam ketakutan, kebingungan Musa, dia berjumpa Tuhan, dia mengalami sesuatu yang baru dalam hidupnya. Ada tujuan baru yang jelas diarahkan Tuhan kepada hidupnya, yaitu untuk membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Saudara, dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang terpanggil melayani Dia. Jadi kalau engkau dan saya dalam Tuhan Yesus, imanilah apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, ada kebaikan Tuhan. Sekalipun mungkin itu kebodohan saya,
kesalahan saya, kelupaan saya, kelemahan saya. Tetapi kalau saya datang kepada Tuhan, maka seluruh kebodohan, kegagalan, kejatuhan saya, Tuhan bisa ubah menjadi kebaikan ke depannya. Tulis dalam kolom, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan kepada saya. Tulis dalam kolom, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan kepada saya. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, kalau engkau datang kepada Tuhan akan ada kebaikan. Maka saya selalu katakan kepada banyak orang, semakin ada masalah, semakin datang kepada Tuhan. Semakin ada masalah, jangan jauh dari Tuhan. Makin dekat doa, makin dekat baca Alkitab, beribadah, bila perlu berpuasa, berlutut datang kepada Tuhan. Bahkan kalau engkau berkata aku tidak mampu mengampuni, justru dengan doa-doa, ibadah-ibadah itu, engkau semakin dikuatkan mengampuni. Engkau dikuatkan untuk melakukan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Mungkin ibu dan bapak mengalami kebingungan arah, tidak tahu arah tujuan hidupmu saat ini. Bingung menghadapi situasi pernikahan, ekonomi, anak-anakmu, apapun masalahmu bapak ibu. Kalau engkau datang kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan mendapat tujuan yang jelas. Ada banyak keluarga-keluargaku yang di YouTube bertanya kepada saya, Pak, kalau rumah tanggaku, suamiku selingkuh, istriku selingkuh, anak-anakku tidak patuh kepada aku, keuanganku hancur-hancuran, badanku sakit. Begitu beratnya masalah yang ibu alami, yang bapak alami. Saya hanya katakan, datang kepada Tuhan. Hadirat Tuhan itu artinya apa? Kehadiran Tuhan nyata dalam hidup kita. Jadi Tuhan itu bukan roh yang melayang-layang, mengambang-ngambang, gak jelas. Ada banyak mistik-mistik di dunia ini, roh-roh goib-goib yang dalam dunia ini berkentayangan di luar sana. Itu adalah iblis. Tapi kalau roh Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Roh Tuhan itu nyata dalam hati saya. Roh Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Roh Tuhan yang ada padamu dan ada pada saya. Menghilangkan ketakutanmu. Menghilangkan kecemasanmu. Menghilangkan segala khawatirmu. Menghilangkan stres, depresi. Kalau engkau datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan kasih engkau jawaban. Ini yang kau lakukan, ini yang kau lakukan. Saya hanya katakan kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan kita itu adalah roh yang hidup, bukan patung yang mati. Dan roh Tuhan itu ada di hatiku, ada di hatimu. Kalau kita percaya, dia bisa berbisik, dia bisa bicara. Itu yang saya lakukan. Apapun masalah hidup saya sekarang, apapun persoalan yang saya alami sekarang, saya selalu bawa dalam doa apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan. Dan roh Tuhan bicara di hati saya, ini lakukan, ini lakukan, ini lakukan. Jelas. Apa itu suara roh Tuhan? Suara roh Tuhan itu adalah, suara Tuhan adalah Alkitab, firman Allah. Jadi segala sesuatu yang ibu dan bapak dengar berbisik di telingamu, berbisik di hatimu. Apabila itu firman Tuhan, itulah suara Tuhan. Apabila menyimpang dari firman Tuhan, itu adalah suara iblis. Jadi kalau ada perkataan di hatimu, cerai saja, itu iblis. Kalau ada di hatimu berkata, bertahan, sabar, berbuat baik, berdoa, beribadah. Jangan menuntut dia berubah. Ini yang paling banyak orang salah dalam menghadapi hidup pernikahan, dalam hidup berkeluarga. Menuntut orang berubah itu pekerjaan sakit jiwa. Satu-satunya yang bisa mengubah manusia hanya Tuhan. Jemaat yang saya gembalakan ada 2.000 lebih kalau di hari Minggu di ibadah GB Pelita. Mana bisa saya menuntut mereka semua berubah. Saya bisa sakit dan mati. Anak saya 2, menantu saya ada 1, ada istri saya. Mana bisa kutuntut mereka berubah. Orang yang menuntut orang lain berubah itu sakit jiwa. Pasti stres, depresi. Kenapa? Fokusnya salah. Dia mengerjakan sesuatu yang Tuhan tidak suruh. Tuhan suruh adalah berubah dirimu. Lewat penderitaanmu, kita semakin serupa dengan Tuhan. Semakin rendah hati,
semakin segambar dengan Tuhan. Semakin murah hati. Itu yang saya dapat dalam mengenal Tuhan. Sehingga saya tidak fokus dengan perubahan orang lain. Saya fokus dengan perubahan hidup saya. Apa yang bisa kuubah hari ini? Apa yang dapat kuubah? Kuubah ke arah yang lebih baik. Apa yang tidak dapat kuubah, Tuhan kuatkan aku. Istriku gak bisa kuubah. Anak-anakku gak bisa kuubah. Jemaat ini gak bisa kuubah. Tim yang di bawah saya gak bisa kuubah. Saya hanya bisa berpikir, Tuhan, yang bisa kuubah adalah diriku. Aku semakin upgrade diri, semakin naikkan diriku dalam mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, membaca Alkitab. Sehingga pola pikirku semakin bertumbuh ke arah Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam kebingungan Musa dia mendapatkan Tuhan. Dia bertemu dengan Tuhan. Dan dia menjadikan hidupnya berkat dan membawa orang-orang Israel dari Mesir, dari perbudakan 400 tahun lebih. Saya hanya katakan kepada saudara, bagaimanapun keadaanmu, percayalah. Datanglah kepada Tuhan, alami hadirat Tuhan. Sering sekali orang berdoa tapi gak merasa Tuhan hadir, itu masalahnya. Ketika kita berdoa, ketika kita menyembah pagi hari seperti tadi, kenapa saya kusuk? Saya mengalami Tuhan. Kadang-kadang pikiran kita kan jujurnya ketika berdoa bisa distraksi ya. Pikirkan masalah ini, pikirkan masalah mana. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita rendahkan hati, kita berlutut. Percayalah, orang yang merendahkan hati berlutut mengaku dosa. Allah hadir, hati yang hancur, hati yang remuk. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, semangatlah tetap mengikuti Menara Doa Pagi setiap jam 5 pagi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat firman yang mengingatkan kami bahwa hadirat Tuhan adalah jawaban hidup kami. Jawaban setiap persoalan kami. Jawaban tantangan hidup kami. Keluarga-keluargaku yang di YouTube, ada banyak mereka yang kebingungan menghadapi masalah pernikahan, masalah keuangan, pekerjaan anak-anak, masalah hubungan dengan mertua, ipar-ipar, atau sakit penyakit yang mereka alami. Tapi hari ini kami mendapat firman Allah, bahwa ketika kami sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, sungguh-sungguh kami datang kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab doa kami. Ketika kami merendahkan hati kami, berlutut, berdoa, berpuasa, mencari Tuhan, kami percaya Tuhan akan bela kami. Tuhan akan tolong kami, Tuhan akan bela, Tuhan akan jaga kami. Dan Tuhan akan berikan kami hikmat menghadapi masalah. Tuhan berikan kami kekuatan baru. Tuhan memberikan kami damai. Damai di tengah-tengah masalah kami yang banyak, kami damai. Itulah anak Tuhan Yesus. Di tengah persoalan yang berat kami damai. Kami mengalami kedamaian dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur menyerahkan hidup kami, mau senantiasa berjumpa dengan Engkau. Biarlah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang menyaksikan, keluargaku yang ada di YouTube, biarlah mereka mau setiap hari berjumpa dengan Tuhan. Lewat doa, pujian, penyembahan, lewat firman Allah. Mereka dikuatkan, mereka disegarkan, mereka diberikan penghiburan. Dan mereka mendapat hikmat dan solusi. Sehingga apapun masalah yang kami alami, kami percaya mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami berdoa bagi mereka yang lagi sakit penyakit apapun yang mereka alami. Letakkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Tuhan urapi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan. Dengan iman perkatakan aku sembuh. Dengan iman perkatakan aku sehat. Urapi obat-obatnya. Urapi dokter dan rumah sakit yang mereka kunjungi. Kami berdoa dalam nama Yesus, mereka yang lagi susah dalam hubungan rumah tangga, pernikahan yang tidak baik, hubungan dengan anak-anak, keluarga, mertua dan ipar yang mungkin kacau balau, hancur. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah yang menyaksikan tayangan ini mau berubah lebih dahulu. Tidak menuntut pasangan berubah, tidak menuntut orang lain berubah, tidak berfokus kepada perubahan orang lain. Tapi kami semuanya mau berfokus kepada perubahan diri kami sendiri. Jamahlah Tuhan,
mereka yang persoalan masalah pernikahan. Engkaulah jawaban. Hamba mau berdoa bagi mereka yang susah keuangan, susah pekerjaan, susah dalam mencari nafkah. Tuhan tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus berikan hikmat, kerajinan, kesehatan. Mereka yang sedang berjuang menjual rumah, menjual tanah, mendapat keturunan, mendapat jodoh, mendapat pekerjaan. Hamba mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jawablah doa-doa orang yang datang padamu. Orang-orang yang percaya padamu. Orang-orang yang beriman kepadamu. Kami percaya doa orang-orang benar sangat besar kuasanya. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau Bapak Ibu terberkati dengan tayangan ini, share-lah link ini kepada banyak teman-teman, ipar-ipar, keluarga-keluarga. Dengan saudara membagikan link ini, saudara sudah terlibat dalam penyebaran firman Allah. Bagi saudara yang rindu saat teduh, rindu konseling dengan jadwal saya yang sangat padat, silakan di chat di saya langsung di 0811 63 7347. 0811 63 7347. Bagi saudara yang ingin menabur kebaikan, menopang pelayanan hamba Tuhan, saudara bisa menabur di rekening yang ada. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, sampai ketemu di waktu yang akan datang.